Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, Allah mudahkan hati kita, langkah kita untuk mendatangi rumah Allah yang menenteramkan, yang membahagiakan. Semoga pertemuan kita dinilai Allah sebagai pertemuan silaturahim yang kata Nabi bisa lebih baik dari 1000 rakaat sama sunnah. Semoga pertemuan ini menjadi sarana tanazul Quran, turunnya Quran di qalbu kita, menambah pencerahan qalbu kita. Karena nuzulul Quran kita peringati, Quran turun ke bumi ini sekali. Tidak ada Quran turun ke besar. Tapi di antara kita ada Qurannya masih 5%, 10%, 40%. Tapi yang pasti belum 100%. Semoga ngaji kita yaitu belajar kalimat-kalimat yang berat, berat untuk mencoba memahami, tapi juga berat timbangan kebaikan. Saya tidak berani menganggap lebih baik dari panjenengan, karena itu kita buka Quran, kita yang buka Quran. Kita coba audit diri kita, periksa diri kita, nilai diri kita sebelum nanti audit ketika ada perbaikan. Jadi kalau ada BPKP sudah datang, sudah punishment nanti. Biasanya ada internal audit sebelum menemui audit yang tidak ada alasan untuk kesalahan. Saya awali ngaji ini, pertama saya tanya, pernahkah di antara jamaah yang pernah menyaksikan Allah? Coba ngaji. Sudah pernah menyaksikan Allah? Belum. Kata beliau ini, kalau seorang mengatakan saya saksi, saya menjadi saksi, tapi sebetulnya dia tidak menyaksikan, maka hukumannya sampai 7 tahun. Ya Pak. Saksi palsu. Bagaimana kita tidak mengatakan tidak pernah menyaksikan Allah, dan kita masuk Islam itu dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain. Ini kita saksinya saksi palsu atau tidak? Ya. Saya bersaksi. Kalau kita menghadapi sesuatu, kalau perawi hadis itu sanadnya, ujungnya hadis itu selalu istri Nabi atau sahabat Nabi. Tapi hadis itu sendiri, perkataan dan perilaku Nabi, sanadnya bukan. Karena Nabi ini tugasnya membacakan dan menjelaskan Quran. Nabi mengatakan begitu itu dalam rangka menjelaskan ayat yang mana. Dan tentu tidak akan bertentangan, karena tugas Nabi membacakan dan menjelaskan, memberi berita gembira basyirun dan memberi peringatan nanti. Kita tanya Allah, ya Allah bagaimana kamu menyaksikanmu? Surat Al-Baqarah.
ayat 115. Nanti ayat-ayat yang masuk ini saya sampaikan ke beliau biar dimasukkan ke ini ayat-ayat yang kita di dalam ya. Coba di surat cintanya Allah, pesan cinta ke-115 ini Allah katakan walillahil maghribu wal maghrib fa nama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah. Karena itu, kalau kita pengen syahadat kita diterima oleh Allah, tentu nggak dianggap orang tidak salah. Yang penting betul-betul dicatat sebagai syahadat yang sah oleh Allah. Ini bisa kita lihat di Ali Imran surat 3 ayat 53. Di akhir ayat itu bunyinya faktu nama asal. Maka ya Allah, terimalah kami menjadi hamba-Mu yang bersahadat, yang menyaksikan. Ayat ini diawali dengan Rabbana, Rabbana, wahai Rabbana. Ini ngomong sama siapa ya? Kita bilang Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini bicara dengan siapa ini? Dengan Allah. Ya. Bicara ini dalam perbuatan baik, amal ibadah itu bisa perbuatan, bisa ucapan. Hubungan dengan Allah ini namanya ihsan. Ihsan itu kita melakukan apapun ibadah, makhluk maupun goyang makhluk, lihatlah Allah. Setidak-tidaknya yakinlah bahwa Allah melihat. Ya enggak? Tadi kita mau apa ya? Menyaksikan Allah. Menyaksikan diri, melihat atau diri. Ihsan Rabbana. Baru kalau sudah hubungannya dengan Allah ini betul-betul tersambung antara hamba dengan Allah, lanjutnya ayat ini, amanna bima anzalta. Kami mengimani apa yang Kau turunkan ya Allah. Apa yang diturunkan Allah? 6 pilar, yaitu petunjuk tentang Allah sendiri, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir dan pojok organnya. Tapi yang nyambungnya dengan Allah tidak ada, yang atau lemah, imannya lemah. Baru dilanjutkan lagi, wattaba'na Rasul. Kami ikuti Rasul. Mengikuti Rasul 5 pilarnya. Apa itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam 5 bisa ditawar. Nah, bisa rukun ya kan? Tapi seringkali tanpa sadar rukun Islam itu kita tawar. Saya tanya Pak, tolong rukun Islam berapa? Ya tergantung Pak Suni suki nopo melarat. Dan suki limo Pak, saya melarat. Pak, masa jawabannya gitu? Saya tanya, rukun Islam berapa? 5. Berarti panjenengan sudah haji belum? Hah? Kan rukun Islam 5. Seorang Muslim apapun yang dilakukan
lakukan harus Islam. Islam itu melakukan sesuatu dengan pilar iman. Kan gitu loh. Nanti tanya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah waktu bernama asal. Maka seseorang yang pengen syahadatnya diterima oleh Allah, maka dia harus memiliki 3 sisi yang menyatu, namanya triangle success manajemen kehidupan: ihsan, iman, Islam. Dalam manajemen umum, ihsan itu menangkap opportunity Allah, kesempatannya. Geraknya jiwa namanya motivation. Laku yang benar namanya ability. Kalau ihsan, iman, Islam. Karena itu akhir-akhir Rasulullah ketemu Jibril di Nabawi, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam. Arba'in kedua. Setelah niat, nama-nama niat tentang triangle success management kehidupan. Jadi mohon maaf, pada saat sholat, pada saat apapun, melihat Allah atau dilihat. Kalau kita pakai penglihatan raga, nggak paksa, karena semuanya makhluknya. Tapi harus tembus ke jiwa. Titik pusatnya adalah qalbu. Hanya qalbu yang bersentuhan dengan nurnya Allah. Namanya hati nurani. Hati pusatnya jiwa, yang terdalam itu adalah hati nurani. Jadi ini poin dulu. Yang kedua, sehingga nanti iman itu apa? Ini melangkah lebih daripada sekedar menyaksikan. Yang kedua, sholat. Allah mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini firman, sehingga pasti benar ya. Nabi mengatakan, siapa yang sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadahnya diterima. Ya, mohon maaf, saudara-saudara kita yang mengambil gandanya, itu sholatnya bagus. Ada sarjana agama ya, ada yang betul-betul tokoh agama. Ya, gimana di sholatnya kok nggak menjaga perbuatan keji dan mungkar? Terus amalnya apa diterima ini? Lanjutnya gitu. Maka kita coba belajar dari mempelajari sholat dalam akar kata. Sholat itu akar katanya short dan lam. Artinya keterhubungan kita. Kalau sholat itu pasti keterhubungan kita dengan Allah. Nyambungnya. Kalau kepada Nabi pakai sholawat, kepada Allah pun misalnya di surat Al-Mu'minun itu pakai sholawat. Sholat kita, tahiyat kita, tahiyatun mubarakatun, sholawatun, thayyibatun, lillah. Ya. Jadi kalau sholat itu terhubungnya kita dengan Allah, terhubungkan kita sebagai kepada Rasulullah, kepada Nabi, namanya umatnya Nabi, hambanya Allah. Silaturahim, yaitu masing-masing punya tugas rahim, menyebar rahmatnya Allah. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw saling berbagi. Kembali, suatu saat Nabi dekat dengan seorang pemuda
pemuda yang sholat. Takbiratul ihram sampai salam dilakukan. Apa kata Nabi? Kamu belum sholat. Diulangi oleh pemuda itu, Nabi tetap mengatakan kamu belum sholat. Diulangi lagi, kamu belum sholat. Ini ada pembicaraan antara Nabi dengan pemuda itu. Berarti bisa bahasa Arab? Bisa. Mengerti yang diucapkan ya? Mengerti. Tapi bagaimana Nabi mengatakan kamu belum sholat? Belum terhubungnya kamu dengan Tuhan. Karena itu salah satunya yang mungkin menjadi berang-berang hati, jalan sholat dalam keadaan mabuk. Jangan sholat dalam keadaan mabuk, itu kan ditanya Allah. Mabuk itu maksudnya apa? Mabuk. Orang mabuk itu orang diam, orang ngerti, iya kan? Yang diomong ini kan nggak ngerti. Hilang akal. Dermimil ya. Mohon maaf. Kira-kira pernah nggak kita sholat dermimil? Sholat nggak paham yang kita ucapkan. Karena tergesa-gesa atau karena sesuatu hal pikirannya lagi kacau. Menghadap Allahnya nggak nyambung ke Allah tapi nyambung ke yang lain. Ya. Apakah belum selesai? Sudah pergi mana-mana? Pernah? Hubungan dengan Allah, yaitu iman kepada Allah, bisa kita lihat misalnya di surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seseorang yang beriman itu kata Allah, yaitu seseorang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Salat menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira-kira paham itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita nyambung, Allah jawab. Hamba kita akan memuji. Memuji itu dengan rasa atau dengan pengetahuan? Dengan rasa, dengan kecaran kolbu. Ar-Rahmanirrahim. Hamba kita lagi menyanyi. Mari siapa? Lagi mengakukan iya kamu buat dia karena nasta'in itu sebagian doa tambah itu berarti dengan apa? Rasanya dengan rasa itu apa? Kejaran sholat tegaknya sholat berarti sholat yang betul-betul nyambung dengan Allah, melihat Allah atau dilihat Allah. Kira-kira baik sholat dalam arti tarawih rakaat sujadah atau sholat dalam arti aktivitas simahum fi wujuhi min asar. Kalau dilihat Allah pasti melakukan yang terbaik. Kalau selalu melihat Allah tentu dengan mata hati itu pasti melakukan yang baik ya? Berani melanggar enggak? Kalau betul-betul merasa melihat Allah atau melihat Allah pasti dilakukan sebaik-baiknya. Kalau sebaik-baiknya pasti diterima. Jadi sholat akan menentukan amal. Diperiksa awal, hubungannya dengan Allah akan menentukan kualitas hubungannya dengan Allah.
untuk Allah yang Maha Agung yang Maha Besar, tentu persembahan yang terbaik. Sholat, kenapa sholat kita ini sering terganggu? Ya, Allah misalnya di Al-Baqarah ayat 43. Ini ayat diulang-ulang. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ya kan? Diulang lagi. Dengar pastinya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ini satu pasal. Tegakkan sholat, tunaikan kesucian. Lawannya suci apa? Kotor. Kalau sholat kotor sah enggak? Najis. Enggak sah ya. Nah, kita ini menjauh. Seringkali fokusnya ke raga, lupa yang hubungannya dengan jiwa. Lagi sepakat enggak? Kalau lagi najis, sholat kita sah enggak? Betul kan? Itu diresi kalau ini karena kita najis. Dan kita seringkali tidak perhatian tentang najisnya jiwa. Ini diingatkan sama Allah di surat Taubah ayat 28. Mohon maaf ini agak berat ini ya. Tapi ini menentukan hidup kita ini di akhirat. Hubungan kita, sahabat kita, sholat kita dalam arti apa? Diri kita utuh raga maupun di sini jelas Allah mengatakan bahwa orang musyrik itu najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Coba saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ya orang-orang yang beriman sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. Musyrik itu apa? Ada Tuhan lain selain seadanya najis. Kalau Allah mengatakan begini, kalau masih ada kemusyrikan dalam kita dalam keadaan sholat, sah. Kok apa kita ini mendapatkan ridhonya? Kita ingin nanti setelah KTP NKRI tidak berlaku, kita dapat KTP surganya. Surganya apa sama Moderator Indah bagaimana? Nah, kita dapat Moderator Indah rumah itu aja. Wah, itu tak menanam membantu kita. Ya, masa pengen surga kan dalam berjuang sungguh-sungguh. Tidak tahu, iya tahu. Walaupun pasti Allah sudah menegaskan lain kali uang nafsan adalah usaha. Allah tidak membebani syarat di luar kemampuan pasti mati. Jadi kita seringkali membangun raga, melihat raga lupa melihat jiwa. Karena itu seperti tadi saya sebelum sholat, saya belajar dari alim-alim ulama sepuh. Sebelum sholat, tegaskan ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang dituju, hanya Engkau yang lain parkir. Karena itu kita menyerahkan diri. Walaupun seringkali kita sholat genggam-genggam gini, mikir masalah ini. Begitu apa kita belum selesai, masalahnya muncul. Ya enggak? Sudah menyerahkan diri. Allah baikkan. Tapi seringkali gitu. Allah baikkan. Tidak benar ya kalau gini ya. Menggigam masalah. Karena itu
Sholat itu lanjutnya adalah zakat, tunaikan zakat, kesucian. Zakat itu tidak musyrik. Musyrik itu diantaranya buat ketentuan selain ketentuan orang takwa dari kita bulan tapi dalil mutakin. Ketetapan Allah itu adalah satu-satunya pedoman dan petunjuk dari Allah SWT. Zakat itu artinya suci, maka sucikan diri dalam rangka hubungan dengan habis zakat apa? Poso. Puasa itu mengendalikan diri. Coba perhatikan apa? Allah berulang-ulang, ya 2 kali, mengingatkan kita bahwa potensi kita mengorbankan diri kita. Apa ada nggak kira-kira kita satu tempat hawa nafsu akbar, Tuhan itu hawa nafsu aja. Coba ini di surat 25 ayat 43 diulangi di 45 ayat 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau tidak melihat sekelompok orang di antaramu yang menuhankan hawa nafsu? Allah tegaskan ini tidak boleh. Zaman ini gue setobat yang halal. Zaman ini boleh halal, haram yang hal-hal lain yang membuat ketetapan dan ketetapan itu diikuti. Sedangkan orang yang takwa sami'na wa ya Allah, kami paham apa yang menjadi ketetapanmu dan kami laksanakan ketetapanmu. Jadi dua kali 25 ayat 43, 45 ayat 23. Arwah sama kita ilah. Apakah kau tidak melihat sekelompok orang di antaramu yang menuhankan hawa nafsu? 5 tadi haji. Saya perjalanan yang tadi itu bukan Islam 5. Duit-duitnya gak berangkat, apalagi sih gak duit-duitnya. Kalau haji berangkat ke kemana? Ke tanah suci ya. Apa itu loh? 1. Quran mengatakan Baitullah itu adanya di Makkah, tempat yang diberkahi. Itu ulung Mekah. Tanya kepada Allah, lagi jawaban di hadis qudsi. Ini tadi Quran. Adanya di Makkah. Hadis qudsi. Qalbul mukmin baitullah. Kalbunya wong beriman baik. Haji itu Arafah. Sedangkan Arafah itu bukan termasuk tanah haram, tapi tanah halal, di luar tanah halal. Ya, berarti sama dengan Sakina ini. Ketiga, apa yang persembahkan Ibrahim dan Ismail? Qawaidah. Qawaidah itu dasar-dasar Baitullah. Baitullah yang ada ini, Ka'bah yang ada ini pernah kebanjiran, pernah dibangun kembali. Dan sekarang bisa dibuka, bentuknya ya seperti tempat sholat. Qawaidah itu dasar-dasar Baitullah. Dan ternyata kalau dilihat dari tata bahasa Arab, bukan hardware, bukan fisik, software. Dasar-dasar Baitullah, dasar-dasar keimanan. Karena Baitullah itu qalbul mu'min. Perjalanan haji, perjalanan ke Baitullah, perjalanan menuju
itu harusnya termasuk langkah-langkah penyucian diri, meningkatkan iman dan tapi bagi yang ini seperti yang dilakukan Rasulullah, yaitu sejak ziarah ke tempat Milah Ibrahim ini. Dan Rasulullah haji di akhir-akhir sekali namanya langsung pamitan haji Jadi kalau kesana ngecas, tapi sebetulnya dimanapun kita 5 pilarnya kalau kita Islam, termasuk haji dalam rangka meningkatkan iman dan takwa dalam rangka membangun Baitullah, qalbul mukmin Baitullah. Kalau penjelasan dari Allah kan saya yakin itu benar, ya kan? Tapi bukan menghentikan yang ke sana. Tapi kalau yang berulang dari ke sana, masyarakat nggak bisa tidur kelaparan, kata Nabi bukan emas yang jadi. Oke, waktunya jam. Nah, ini yang cocok ini apa ya? 41 ya? 40 ya? 40. Oke. Jadi ini awal bahwa 5 pilar rukun Islam itu utuh silika. Tetapi Islam dalam arti di arba'in itu satu sisi. Ada iman, ada ihsan. Iman itu landasan tentang 6 pilar rukun iman, dan semua amal kebaikan harus betul-betul merasa dilihat Allah. Kalau hebat itu melihat. Mungkin itu awal PR untuk kita bersama belajar. Insya Allah kalau ada umur dan kesempatan kita ketemu lagi, kita lebih mendalam lagi dalam rangka mempersiapkan lebih matang saat kita harus pulang. Karena semua yang ada di sini pasti pulang, ya kan? Dan Rasul mengatakan yang paling cerdas umatku yang sering berpikir tentang kematian dan mempersatukan. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan berdoa bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami sesuai dengan petunjuk Ya Allah, bahwa semua dari kami adalah milik-Mu dan semuanya harus diberikan kepada Ya Allah. Kami menerima masalah dan urusan keluarga kami, keluarga kami, keluarga sahabat dan teman-teman kami. Ya Allah, ampunilah kami, karena kalau Kau tidak mengampuni diri kami, Ya Allah, kami pasti tidak akan mampu menghadapi dahsyatnya neraka dan akhirat. Ya Allah, kami pasti tidak akan sanggup menghadapi pertentangan batin. Ya Allah, kami rahmatilah kami, cintailah kami, Ya Allah, kasih sayanglah kami, Ya Allah, tunjukilah segala kelemahan kami, Ya Allah, lindungilah kami dari sektor yang datang, sektor yang berbisi di dalam diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat kami, Ya Allah, karunia kami rezeki yang halal yang thayyib, yang berkah manfaat luas, yang rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk dan bimbingan selalu kepada kami, Ya Allah, agar kami tetap dapat berjalan di jalan yang lurus, jalan hamba-hamba yang telah memberi nikmat, jalan hamba-hamba pilihan, jalan para nabi, para siddiqin, para sahabat yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan yang prima kepada kami, jasmani maupun rohani, jiwa dan raga kami. Ya Allah, maafkan atas segala dosa, salah dan kekurangan. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.